Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wildan Firmansyah. Di sini saya akan memaparkan bab 1 tentang tema implementasi multimedia pada sistem berbasis desktop ataupun mobile. Baik, langsung ke materi yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang penggunaan sistem multimedia pada sistem berbasis desktop atau mobile sudah menjadi hal umum pada kehidupan sehari-hari. Di zaman serba teknologi ini tentu tidak asing lagi bagi kita ketika mengenal tentang sistem multimedia. Dengan kemajuan teknologi di masa sekarang, penggunaan sistem multimedia sudah semakin meluas, baik dalam sistem berbasis desktop ataupun mobile. Sistem multimedia memberikan berbagai elemen yang sangat penting, seperti teks, gambar, suara, dan video, untuk memberikan pengalaman yang menarik bagi pengguna. Dalam konteks ini, sistem multimedia sangat berperan penting dalam menghadirkan informasi yang menarik bagi pengguna. Kemudian, identifikasi masalah. Meskipun sistem multimedia sudah banyak digunakan dalam sistem berbasis desktop atau mobile, faktanya masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Masalah tersebut diantaranya yang pertama yaitu kinerja. Penggunaan elemen multimedia yang kompleks seperti kualitas video yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja sistem, seperti terjadi lag atau konsumsi daya yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua ada pengelolaan sumber daya. Penggunaan elemen multimedia yang besar memerlukan sumber daya yang signifikan, seperti ruang penyimpanan, sehingga perlu strategi yang efisien untuk mengelola sumber daya ini. Kemudian yang ketiga ada kesesuaian konten. Konten multimedia harus disesuaikan dengan konteks pengguna dan tujuan aplikasi itu sendiri untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian ada dari maksud dan tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengimplementasikan pada sistem berbasis desktop atau mobile dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang tadi identifikasi sebelumnya. Implementasi multimedia yang baik akan memberikan manfaat seperti yang pertama ada meningkatkan pengalaman pengguna. Penggunaan elemen multimedia yang menarik dapat memberikan ketertarikan pengguna untuk menggunakan aplikasi atau perangkat lunak. Yang kedua, efektivitas komunikasi. Penggunaan multimedia yang baik dapat memperjelas informasi yang disampaikan kepada pengguna. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan kesesuaian konten. Implementasi sistem multimedia yang baik akan memberikan konten yang sesuai dengan tujuan aplikasi dan memastikan konten multimedia sesuai dengan konteks pengguna. Kemudian ada batasan masalah. Dalam penelitian ini akan dibatasi pada implementasi sistem multimedia pada sistem berbasis desktop atau mobile, baik itu aplikasi maupun web responsif. Kemudian sistematika penulisan. Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pertama pendahuluan, yang membahas gambaran umum tentang topik yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian bagian selanjutnya membahas konsep dasar sistem multimedia dan juga menganalisis dan melakukan pengujian terhadap program yang sudah ada pada sistem multimedia berbasis desktop atau mobile. Dan bab terakhir akan merangkum isi dari bab sebelumnya. Saya akan menjelaskan bagian bab 2 tentang teori pendukung. Yang pertama, teori keberlanjutan tampilan. Teori ini mengemukakan bahwa kesinambungan dan visual konsistensi antara elemen-elemen tampilan sangat penting dalam pengalaman penggunaan yang baik. Prinsip ini berlaku untuk desktop, web, dan aplikasi mobile. Untuk teori 2, user-centered design, pendekatan ini memposisikan penggunaan sebagai fokus utama dalam proses desain. Teori ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku penggunaan saat merancang antarmuka dalam konteks desktop, web, dan mobile. Teori ini menunjukkan bahwa desain harus disesuaikan dengan penggunaan target dan mempertimbangkan pengalaman penggunaan secara menyeluruh. Untuk teori ketiga, teori warna dan penglihatan. Teori ini berkaitan dengan penggunaan warna dan bagaimana manusia mempresentasikannya dalam desain desktop, web, dan mobile.
Pemilihan warna yang tepat dapat mempengaruhi suasana hati, membantu memahami pemahaman informasi, dan meningkatkan daya tarik visual. Teori ini membantu dalam memahami prinsip pengguna warna yang efektif untuk memperbaiki desain antarmuka. Yang keempat, teori mental model. Konsep ini menjelaskan bagaimana pengguna membentuk model mental tentang bagaimana suatu sistem berfungsi berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya. Dalam desain desktop, web, dan mobile, pentingnya untuk mempertimbangkan model mental pengguna agar antarmuka dapat intuitif dan mudah dipahami. Teori ini membantu dalam menyusun struktur informasi dan organisasi elemen antarmuka agar sesuai dengan harapan pengguna. Ya, sekian penjelasan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan analisis dan perancangan. Analisis kebutuhan. Yang pertama, identifikasi dan kumpulkan kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan sistem. Yang kedua, tentukan fungsi utama dan tujuan sistem yang akan dibangun. Yang ketiga, buat daftar fitur dan fungsionalitas yang diharapkan dari masing-masing platform. Terus, perancangan arsitektur. Tentukan arsitektur sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan teknis. Yang kedua, pertimbangkan aspek seperti keamanan, stabilitas, performa, dan integritas dengan sistem lainnya. Yang ketiga, bagi fungsionalitas antara desktop, web, dan mobile berdasarkan karakteristik dan kebutuhan pengguna. Terus perancangan antarmuka. Yang pertama, buat desain antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif untuk setiap platform. Yang kedua, pastikan desain antarmuka sesuai dengan prinsip-prinsip desain yang baik dan pengalaman pengguna yang optimal. Perancangan basis data. Yang pertama, rancang skema basis data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Yang kedua, tentukan entitas, atribut, dan relasi antar entitas. Yang ketiga, pertimbangkan kinerja basis data dan pemilihan teknologi berbasis data yang tepat untuk setiap platform. Terus, perencanaan implementasi. Yang pertama, pilih bahasa pemrograman, framework, dan teknologi yang sesuai untuk masing-masing platform. Yang kedua, buat rencana pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dan mengikuti metodologi pengembangan yang baik. Yang ketiga, tentukan jadwal pelaksanaan, alokasi sumber daya, dan tugas pengembangan untuk di setiap platform. Implementasi atau pengujian. Pengujian atau testing merupakan proses penggesekan atau menentukan kesalahan yang terdapat dalam sistem. Kemudian dilakukan pembenahan. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting dalam mengembangkan sistem karena pada tahapan ini merupakan tahapan yang memastikan bahwa suatu sistem terbatas dari kesalahan. Pengujian juga dilakukan dengan memperhatikan konsep mengembangkan menurut Sosmer Files 2001. Tahapan-tahapan pengujian antara lain: 1. Pengujian unit, 2. Pengujian modul, 3. Pengujian sistem, 4. Pengujian sistem subsistem, kelima sistem baru. Requirements jenis ini adalah tipe requirements yang berisi profesi merupakan perilaku yang dimiliki oleh sistem, meliputi 1. Operasional, 2. Performance, 3. Keamanan, 4. Politik dan budaya. Yang kelima, pengujian penerimaan. Pengujian penerimaan merupakan tahapan akhir proses pengujian sebelum sistem diterima untuk menggunakan operasional. Sistem diuji dengan data yang dipasok oleh pemakaian sistem dan bukan
data uji simulasi. Setelah sistem device atau desktop web application system ini selesai dibuat dan diimplementasikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, membuat perangkat lunak device adalah dengan menyatukan teknologi-teknologi pembuatan web yang sudah ada. Penyatuan tersebut merupakan gabungan dari bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, XML, dan tentunya Ajax. Dengan menggunakan penyatuan tersebut, maka dibuat suatu tampilan atau GUI (Graphical User Interface) yang mirip dengan desktop, dan pengguna dapat berinteraksi secara dinamis layaknya menggunakan desktop pada komputer biasa atau PC. 2. Pembuatan aplikasi dari sistem device, di antaranya File Explorer, kalkulator, text edit, kalender, dan beberapa aplikasi pendukung lainnya. Pada dasarnya sama seperti pada pembuatan web statis atau web generasi pertama. Perbedaannya dalam pembuatan aplikasi pendukung device ini adalah dengan menggabungkan beberapa bahasa pemrograman. Sedangkan pada pembuatan web atau web generasi web statis atau web generasi pertama hanya menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang ada. Yang ketiga, dengan adanya perangkat lunak device, kita mampu bekerja di berbagai tempat, baik menggunakan PC, notebook, maupun piranti mobil komputer yang lainnya. Dan yang terakhir, dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa fungsi-fungsi yang disediakan oleh perangkat lunak device berjalan dengan benar dan sesuai dengan yang dikehendaki, walaupun belum sepenuhnya sempurna. Dan juga ada beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut perangkat lunak web device. Yang pertama, memperbaiki kualitas antarmuka atau GUI dari perangkat lunak device desktop web application system. Yang kedua, membuat beberapa fungsi dari aplikasi yang lain, misalnya fungsi install aplikasi agar pengguna dapat menginstal atau mengupdate aplikasi web yang dibuatnya sendiri. Terus yang terakhir, menambahkan atau membuat fungsi-fungsi yang lain agar perangkat lunak device tersebut menjadi sebuah web desktop yang menyerupai desktop personal komputer. Sesungguhnya yaitu menambahkan fungsi manajemen file, manajemen pengguna, manajemen aplikasi, dan aplikasi-aplikasi penunjang yang lain yang dalam pembuatannya menggunakan teknologi. Sekian dan terima kasih.